Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Teriakan naga bergema di seluruh negeri. Dua sosok muncul di depan Komandan Iblis Naga Langit. Aura mereka mengembun di belakang mereka, dan mengambil bentuk naga besar yang melingkar saat tekanan kuat menyelimuti tanah. Kedua tokoh ini segera membuat banyak tatapan kaget. Dari 4 anggota suku Tuan yang jarang terlihat, 2 diantaranya benar-benar muncul hari ini. Beberapa orang saling berhadapan dengan mulut mereka yang sedikit terbata-bata, situasi saat ini. Apakah itu berarti pertarungan antara suku Marten Celestial dan suku Naga? Ini muncul sedikit mengerikan, ucap penonton. Anggota suku Naga, ucap Marten Kecil. Marten Kecil juga mengerutkan keningnya ketika dia melihat dua sosok yang muncul. Dia agak terkejut di dalam hatinya. Tampaknya, Komandan Iblis Naga Langit ini memang memiliki beberapa dukungan. Tidak hanya dia memiliki totem suku Naga, dia bahkan dapat memanggil bantuan dari suku Naga. Naga melingkar di belakang dua sosok itu secara bertahap menghilang di bawah banyak pasangan mata yang mengawasi. Kedua individu itu tampak setengah baya. Wajah mereka yang agak tegas mengeluarkan aura yang bermartabat. Dari aura menakjubkan yang samar-samar terlihat dari tubuh mereka, terbukti bahwa mereka telah mencapai tahap samsara juga. Bahkan di dalam suku Naga, status orang-orang dengan kekuatan seperti itu tidak rendah sama sekali. Kedua sosok itu pertama-tama melirik sosok Komandan Iblis Naga yang terluka parah dan sengsara. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Little Marten yang tampak dingin, dan 3 pakar tahap samsara lainnya di dekatnya. Ekspresi serius melintas di kedua mata mereka. Fakta bahwa 4 ahli panggung samsara telah dikirim pada saat yang sama, itu menunjukkan bahwa status pemuda tampan dalam suku Celestial Demon Marten ini agak tinggi, pikir sesosok dari suku Naga. Kakak Duan, selamatkan aku. Komandan Iblis Naga Langit bersukacita ketika dia melihat 2 yang muncul dan buru-buru berteriak. Hahaha, teman dari suku Marten Celestial Iblis. Aku Duan Tao dari suku Naga. Bolehkah aku tahu bagaimana Heaven Dragon telah menyinggung kamu, dan telah menyebabkan kamu menggunakan serangan tanpa ampun seperti itu? Salah satu pria parubaya dari suku Naga melirik Komandan Iblis Naga Langit. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Little Marten dan berkata sambil tersenyum. Dia ingin membunuh saudaraku. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kakek Marten ini masih kurang lembut? Ekspresi ganas melintas di wajah tampan Little Marten saat ia mencibir dan menjawab. Teman, Heaven Dragon sudah terluka parah. Ini seharusnya sudah cukup jika niat kamu adalah melampiaskan kemarahan kamu. Aku percaya, bahwa ini seharusnya sudah bisa menyelesaikan masalah. Pria parubaya lainnya berbicara dengan suara yang dalam. Mengingat hubungannya dengan Komandan Iblis Naga Langit, dia secara alami perlu berbicara untuknya. Aku adalah tipe seseorang yang tidak akan membiarkan hal-hal yang belum selesai. Mata Little Marten menjadi sedikit dingin ketika dia berbicara. Gayanya sama dengan gaya Lindong. Dia biasanya tidak akan pernah mengambil tindakan, tapi begitu dia melakukannya, dia akan menghilangkan sampai ke akar-akarnya. The Heaven Dragon Demon Commander cukup kuat. Meskipun Little Marten tidak takut pada Komandan Iblis Naga Langit, akan cukup merepotkan jika orang ini akan membuat kerusakan di masa depan. Duan Tao mengerutkan keningnya ketika dia melihat kalau Marten Kecil menolak untuk membiarkan masalah ini selesai. Suku Celestial Demon Marten memang kuat, namun, suku naga mereka juga tidak sederhana. Jika bukan karena dia waspada dengan status Little Marten, dia sudah lama menyerang untuk mendapatkan kembali beberapa wajah suku naga. Namun, dia tidak berharap bahwa pihak lain terus tidak memberi mereka wajah, meskipun mereka telah sopan. Heaven Dragon adalah anggota suku Dragon aku, dan dia pernah memberikan kontribusi yang substansial kepada suku tersebut. Oleh karena itu, meskipun darahnya tidak murni, dia masih dianugerahi totem suku naga oleh 3 tetua suku aku. Bagaimana bisa suku naga aku mempertahankan reputasi kita, jika kita hanya duduk dan menonton dia terbunuh, ucap Duan Tao. Duan Tao menatap Little Marten dan melanjutkan, teman, apakah kamu benar-benar berniat merusak hubungan antara kedua suku kita hanya karena dendam kecil ini, tambahnya. Suku Celestial Demon Marten dan suku Naga adalah bagian dari 4 suku penguasa, dan mereka biasanya tidak ikut campur dalam bisnis masing-masing. Bahkan jika ada beberapa gesekan antara dua belah pihak, mereka akan sangat jarang mengambil nyawa pihak lain. Ini karena mereka sangat menyadari, bahwa jika dua suku besar memulai perang, itu pasti akan menjadi bencana.
Selain itu, akan sulit untuk menentukan pemenang yang jelas. Pada saat itu, kedua belah pihak hanya akan berakhir menderita kerugian besar, ucap Duan Tao menjelaskan. Mata Little Marten sedingin es. Dia juga menatap Duan Tao dan perlahan-lahan berkata, masalahnya dimulai karena si burung anjing besar ini ingin membunuh saudara aku. Karena itu, masuk akal bagi aku untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Jika kamu ingin melindunginya, yang bisa aku katakan adalah, bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Balas Marten kecil. Marten kecil mungkin tampaknya memiliki karakter yang tirani, tetapi dia juga cukup keras kepala, dan relatif sulit untuk membuatnya mengubah keputusannya. Selain itu, ia juga memiliki karakter yang sama dengan Lindong, mereka hanya akan tumbuh lebih bertekad ketika terancam. Ekspresi duet Duan Tao jelas berubah setelah mendengar beberapa kata terakhir dari Little Marten. Ekspresi mereka sedikit gelap ketika mereka menjawab. Teman, apakah kamu yakin bahwa kamu memiliki wewenang untuk mengatakan kata-kata seperti itu, ucap Duan Tao. Hahaha, kakek Marten adalah salah satu kandidat untuk pemimpin suku berikutnya. Apakah kamu berpikir bahwa ia tidak memenuhi syarat? Seorang pria parubaya dari suku Marten Celestial Iblis di samping Little Marten tersenyum samar dan berkata. Calon pemimpin suku berikutnya, seru duo Duan Tao karena terkejut. Mata duo Duan Tao sedikit menyusut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Wajah mereka akhirnya menjadi sangat serius. Mereka telah menduga, bahwa status Little Marten dalam suku Celestial Demon Marten agak tinggi, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka masih meremehkannya pada akhirnya. Karena mereka juga dari 4 suku penguasa, mereka secara alami sangat menyadari apa yang diwakili status ini. Jika Little Marten menjadi pemimpin suku berikutnya, ia mungkin sangat menaruh dendam karena masalah hari ini, dan itu benar-benar pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan antara kedua suku. Duo Duan Tao saling bertukar pandang, keduanya merasa bahwa situasinya menjadi sulit untuk diselesaikan. Mereka sedikit takut dengan identitas Little Marten. Namun, jika mereka membiarkan Komandan Iblis Naga Langit terbunuh di depan begitu banyak orang, suku naga mereka akan dipermalukan. Suasana tempat menjadi sangat menekan, sementara duo Duan Tao diam. Semua orang menutup mulut mereka ketika mereka dengan cermat mengamati perkembangan situasinya. The Golden Ape Demon Commander dan Ghost Condor Demon Commander diam-diam menghapus keringat dingin di jidat mereka. Meskipun mereka dianggap individu yang kuat di wilayah perang buas ini, mereka benar-benar tidak dipandang di mata kedua suku penguasa. Meskipun individu panggung samsara adalah kekuatan pertempuran kelas atas di kedua suku, fondasi yang dibangun oleh kedua suku ini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan faksi seperti mereka. Mata Little Marten yang tajam menatap duo Duan Tao, sementara aura mengerikan terus berkumpul di dalam matanya. Suasana yang menekan ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum Lindong di bawah akhirnya menggelengkan kepalanya tak berdaya, tepat di saat Little Marten hendak melangkah maju. Dia bergerak dan muncul di samping Little Marten dan meraih lengan Marten kecil. Mari kita lupakan masalah ini hari ini, El. Lindong tersenyum dan berkata kepada Little Marten. Marten kecil mengerutkan keningnya setelah mendengar ini. Dia sangat menyadari karakter Lindong. Lindong ini bahkan lebih tegas saat menangani masalah, bahkan lebih bersih daripada Marten kecil, pikir Marten kecil. Lindong mengangkat bahunya. Dia juga tidak mau membiarkan Komandan Iblis Naga Langit pergi. Namun, masalah ini pada akhirnya sudah mempengaruhi hubungan antara suku Marten Celestial Iblis dan suku Naga. Meskipun status Little Marten dalam suku Celestial Demon Marten tidak rendah, hubungan antara kedua suku itu adalah topik yang sensitif. Sedikit kesalahan saja bisa menghasilkan gelombang yang menakutkan. Selain itu, Lindong juga dengan jelas mendengar, bahwa Marten kecil hanyalah salah satu kandidat untuk pemimpin suku berikutnya. Dengan kata lain, ada rival kuat lainnya di dalam suku Celestial Marten. Oleh karena itu, Lindong tidak ingin Little Marten mengaduk beberapa argumen di dalam sukunya tentang masalah ini. Marten kecil memandang Lindong. Mungkin baginya untuk mengidentifikasi makna yang ingin disampaikannya melalui ekspresi di matanya. Oleh karena itu, kekejaman di matanya mulai berkurang sedikit demi sedikit setelah diam selama beberapa waktu. Kejutan muncul di mata tiga pria parubaya di belakang Little Marten setelah melihat adegan ini. Mereka juga sangat menyadari karakter keras kepala Little Marten. Karena itu, orang lain akan mengalami waktu yang sangat sulit untuk mengubah pikirannya, begitu dia memutuskan sesuatu. Namun, pikir pria parubaya dari suku Iblis Marten. Teman ini sangat murah hati. Aku akan meminta maaf atas nama naga langit jika dia tetap menyinggungmu. Duan Tao diam-diam menghela nafas lega, dan buru-buru meminta maaf setelah melihat ini. Hahaha, tidak perlu meminta maaf.
Objek ilahi yang diambil oleh adik aku dari tangannya bukanlah kompensasi yang buruk. Lindong tersenyum dan berkata, benar-benar lelucon. Dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia membiarkan Komandan Iblis Naga Langit melarikan diri tanpa kehancuran, dan tanpa meninggalkan kesan apapun. Lindong, kamu, ucap Komandan Iblis Naga Langit yang menjadi marah setelah mendengar ini. Nine Sky Heavy Mountain adalah objek ilahi yang relatif kuat. Dia nyaris tidak bisa memperbaikinya setelah menginvestasikan sejumlah besar upayanya saat itu. Diamlah, Duan Tao berteriak dengan suara rendah, saat dia dengan kejam memelototi Komandan Iblis Naga Langit. Orang ini masih tidak tahu apa yang baik baginya setelah menyebabkan masalah seperti itu. The Heaven Dragon Demon Commander menutup mulutnya dengan marah. Meskipun mereka berdua berada pada tahap samsara, dia sadar bahwa statusnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Duan Tao di suku naga. Karena adik lelaki kamu telah mengambil objek ilahi itu, kamu dapat memilikinya. Kamu juga dapat percayai bahwa naga langit tidak akan mengganggu kamu di masa depan. Duan Tao menangkupkan kedua tangannya dan berkata, itulah yang terbaik. Kakek Marten tidak akan menunjukkan belas kasihan jika ada waktu berikutnya. Marten kecil berbicara dengan suara lemah. Namun, banyak orang tertawa datar setelah kata-kata ini keluar dari bibirnya. Apakah serangan sebelumnya menunjukkan belas kasihan, ucap penonton. Duan Tao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia juga merasakan kemarahan di hatinya karena sikap sombong Little Marten. Dengan lambaian tangan, dia bersiap untuk pergi dengan Komandan Iblis Naga Langit. Namun, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan keningnya, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia berbalik untuk melihat Komandan Iblis Naga Langit. Ada apa? Tanya Komandan Iblis Naga Langit yang terkejut, ketika Duan Tao memandanginya. Kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan sebelumnya? Duan Tao mengerutkan keningnya dan bertanya. Lindong, orang ini adalah seorang manusia, dan telah bertindak sangat arogan di wilayah iblis kita. Jawab The Heaven Dragon Demon Commander yang sedikit terdesak. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat bahwa ekspresi Duan Tao tampaknya menjadi sangat menarik. Dia segera menutup mulutnya dan dengan hati-hati berkata, Kakak Duan Tao, memangnya ada apa? Tanya Komandan Iblis Naga Langit. Duan Tao mengabaikannya kali ini. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat Lindong di depan semua orang, sebelum mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Adik ini, apakah kamu yang dipanggil Lindong? Tanya Duan Tao. Lindong juga sedikit bingung dengan perilaku Duan Tao. Namun, dia masih mengangguk. Hahaha, Duan Tao menggosokkan kedua tangannya dan bertanya dengan agak cemas. Bolehkah aku tahu, apakah adik muda Lindong telah berkenalan dengan Lord Kingzi? Tanya Duan Tao. Mata Lindong berkedip. Tiba-tiba saja dia baru teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengangguk di depan mata Duan Tao yang agak cemas dan berkata, The Green Heaven Materialist Dragon Skill yang aku latih, itu diberikan kepada aku oleh tetua Kingzi, memangnya ada apa? Tanya Lindong. Pemandangan di depan mata Lindong menjadi terpesona setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia heran melihat Duan Tao meraih tangannya. Wajah tegas Duan Tao sekarang dipenuhi dengan antusiasme yang aneh. Hahaha, jadi kamu sebenarnya adalah adik muda Lindong, ucap Duan Tao. The Heaven Dragon Demon Commander dan banyak individu kuat lainnya, yang berada di belakang benar-benar terpana melihat pemandangan ini. Lindong kebingungan, saat dia menatap wajah yang awalnya mengesankan, yang sekarang dipenuhi dengan kehangatan. Dia bukan satu-satunya orang yang bereaksi dengan cara ini. Bahkan Marten kecil dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya juga kebingungan. Kemungkinan tidak ada dari mereka yang mengharapkan, bahwa ahli dari suku naga yang biasanya bertindak dengan cara yang angkuh, akan benar-benar bertindak seperti ini. Kakak Duan, kamu, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Mata Komandan Naga Iblis hampir copot saat melihat ini. Kata-katanya meluncur di mulutnya, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengungkapkan semuanya. Itu sudah jelas, pemandangan di depannya ini memiliki dampak yang cukup besar padanya. Apa-apaan itu? Seru dari duo Komandan Iblis besar di kejauhan juga dipenuhi dengan kejutan saat mereka bertukar pandang. Kejutan memenuhi mata mereka. Mungkinkah Lindong juga terkait dengan suku naga? Anak kecil ini, sebenarnya dari mana sih asalnya? Ucap Komandan Iblis Kera Emas. Uhuk. Lindong secara bertahap memulihkan indranya di depan banyak pasang mata yang tampak aneh. Dia melihat tangannya, yang diraih dengan erat oleh Duan Tao dan terbatuk dengan canggung. Selanjutnya, dia menarik tangannya kembali dengan diam-diam dan tertawa. Apa yang terjadi? Apakah kakak paman Duan Tao mendengar hal tentang aku? Tanya Lindong. Pada kenyataannya, Lindong relatif merasa terkejut di hatinya.
Dari cara Duan Tao berperilaku, jelas bahwa Duan Tao telah mendengar tentang dirinya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun dia telah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Laut Iblis Chaotic, itu masih jauh dari mencapai tingkat di mana itu akan ditransmisikan ke wilayah Demon yang jauh ini. Selain itu, seharusnya tidak dapat mencapai titik di mana salah satu dari 4 suku penguasa, yaitu suku naga, telah mengetahui namanya. Hahaha, Tuan King Zi menyampaikan pesan kepada suku naga kita beberapa waktu sebelumnya, dan dia secara khusus menyebutkan nama adik muda Lindong, jawab Duan Tao sambil tertawa. Lindong mengangguk. Itu memang berita yang dikirim kembali oleh tetua King Zi. Dari kelihatannya, King Zi tampaknya memiliki status yang relatif tinggi di suku naga. Namun, ini tidak mengejutkannya, walau bagaimanapun, dia adalah seorang ahli tahap reinkarnasi yang asli. Selain itu, dia telah hidup selama bertahun-tahun. Bahkan, kemungkinan dia dianggap sebagai leluhur, bahkan di suku naga, yang terkenal dengan masa hidup yang panjang, pikir Lindong. Segalanya akan jauh lebih sederhana jika kita tahu bahwa kamu adalah adik muda Lindong, ucap Duan Tao sambil tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Komandan Iblis Naga Langit untuk datang. Komandan Iblis Naga Langit ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arah mereka. Heaven Dragon, kamu sudah bertingkah ceroboh. Minta maaf kepada adik muda Lindong sekarang, ucap Duan Tao. The Heaven Dragon Demon Commander bukan satu-satunya orang, yang matanya terbuka lebar setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan Little Marten dan 3 ahli panggung Samsara Celestial Demon Marten lainnya melirik Lindong dengan kaget. Itu karena Duan Tao tidak bertindak dengan cara yang begitu bersemangat, ketika menghadapi Little Marten sebelumnya, namun sekarang sangat berbeda. Kakak Duan, seru Komandan Iblis Naga Langit karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saat dia bertanya dengan tercengang. Adik Lindong adalah penerus Lord King Zi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu itu mampu untuk menyinggung perasaannya? Mata Duan Tao tenggelam saat ia berkata. Hah, Tuan King Zi, seru Komandan Iblis Naga Langit. Bahkan dengan karakter Heaven Dragon Demon Commander, dia masih terkejut ketika mendengar nama ini. Sebagai bagian dari suku naga, dia mengerti dengan jelas apa yang diwakili nama ini. Dia adalah salah satu individu teratas di suku naga pada saat ini. Namun, dia tidak bisa memahami bagaimana Lindong akan benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan individu yang legendaris seperti King Zi. Meskipun tahap samsara hanya satu langkah dari tahap reinkarnasi, ada jenius berbakat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, yang tidak dapat mengambil satu langkah ini untuk maju, meskipun telah berusaha seumur hidup mereka. Kesenjangan antara keduanya juga sangat besar. Oleh karena itu, meskipun Komandan Iblis Naga Langit ini adalah ahli panggung samsara, dan salah satu penguasa yang kuat di wilayah iblis, dia masih merasakan ketakutan dan rasa hormat yang besar ketika menghadapi ahli panggung reinkarnasi. Hahaha, Komandan Iblis Naga Langit ini sangat tertarik dengan keahlian naga hijau terwujud surgawi milikku ini. Lindong menatap Komandan Iblis Naga Langit dan berkata dengan setengah tersenyum. Ekspresi Duan Tao berubah setelah mendengar ini. The Heaven Dragon Demon Commander merasakan perasaan tidak menyenangkan setelah melihat ini. Dia buru-buru tertawa datar. Adik Lindong, apa yang kamu katakan? Aku sedikit impulsif pada saat itu. Jika aku tahu bahwa ini telah diberikan oleh Tuan King Zi, aku tidak akan pernah berani mengarahkan pandangan aku padanya, balas Komandan Iblis Naga Langit. Adik muda Lindong, Sky Dragon memang sudah bertindak dengan cara yang ceroboh kali ini. Aku harap kamu akan memaafkannya. Duan Tao menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Lindong menyeringai. Kehangatan yang ditunjukkan Duan Tao membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Meskipun King Zi memiliki status yang sangat tinggi di dalam suku naga, Duan Tao juga bukan individu biasa. Meskipun dia akan ramah terhadap Lindong karena King Zi, itu tidak akan mencapai tingkat ini, di mana dia sengaja menjilat Lindong, pikir Lindong. Mari kita lupakan saja, Paman Duan Tao tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Karena masalah ini sudah diselesaikan, aku akan beristirahat terlebih dahulu. Lindong menangkupkan tangannya ke arah Duan Tao dan berkata. Duan Tao merasa sedikit cemas ketika dia melihat bahwa Lindong akan pergi. Dia buru-buru menghentikan Lindong, hahaha, saudara muda Lindong. Tidak perlu terburu-buru, ucap Duan Tao. Mata Lindong menyipit. Dia menatap Duan Tao dan tersenyum. Akhirnya, dia dengan lembut bertanya. Apakah Paman Duan memikirkan hal yang lain? Tanya Lindong. Duan Tao berhenti sejenak. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, sesuatu telah terjadi di suku kami, dan kami membutuhkan bantuan saudara muda Lindong, jawab Duan Tao. Lindong sedikit terkejut.
Suku naga benar-benar membutuhkan bantuannya, pikirnya. Kamu harus berhenti bicara omong kosong seperti itu. Apa gunanya dia jika itu adalah sesuatu yang bahkan suku naga kamu tidak dapat menyelesaikannya? Marten kecil melangkah maju dan berkata dengan mata tidak ramah. 3 orang lainnya di tahap samsara Celestial Demon Martens juga menatap Duan Tao dari belakang. Mata mereka juga dipenuhi dengan kejutan. Duan Tao memandang Marten kecil. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Segera, bola cahaya menyelimuti mereka, itu sudah jelas, dia tidak ingin orang lain menguping pembicaraan mereka. Lord Kingzi menyampaikan pesan yang mengatakan, bahwa saudara muda Lindong mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi suku naga kita. Duan Tao menghela nafas dan menjelaskan. Oh, Lindong sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menyipit ketika dia menyilangkan jari-jarinya, dan dengan lembut berkata. Mungkinkah masalahnya berhubungan dengan Yimo, ucap Lindong. Duan Tao tertegun saat mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia mengangguk tak berdaya. Dia tidak berharap bahwa Lindong bisa menebak masalahnya dengan segera. Lindong sedikit mengernyit. Seperti yang dia bayangkan. Bagaimanapun juga, suku naga sangat kuat dan dia tidak sebanding untuk melawan individu acak dari suku mereka. Namun, sampai sekarang, suku naga membutuhkan bantuannya. Setelah memikirkannya, satu-satunya aspek di mana dia bisa berguna adalah mungkin kemampuannya untuk melawan Yimo. Selain itu, hanya Yimo yang misterius dan tak terduga yang bisa memberikan faksi sekuat suku naga merasakan sakit kepala. Yimo, makhluk-makhluk itu lagi, seru Marten kecil sambil mengerutkan keningnya. Sepertinya dia juga agak sadar akan Yimo. Lagi pula, dia adalah pemilik batu leluhur sebelumnya. Tentu saja, kendali Lindong saat ini atas batu leluhur telah jauh melampaui Little Marten saat itu. Situasi yang tepatnya seperti apa? Lindong menatap Duan Tao dan bertanya. Aku hanya bisa menjelaskan kepada adik muda Lindong secara terperinci setelah kita kembali ke suku naga. Jawab Duan Tao sambil tertawa getir, ini adalah masalah yang sangat mendesak, dan kami telah diam-diam mencari saudara muda Lindong sejak kami menerima pesan dari Tuan Kingzi, dan sungguh tidak terduga bagi kami untuk menemukan kamu di sini hari ini, tambahnya. Apakah dia perlu pergi ke suku naga? Tanya Marten kecil saat menatap Duan Tao dengan ragu. Meskipun kekuatan Lindong telah melonjak, kemungkinan ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu setelah ia berkelana ke suku naga. Teman dari suku Celestial Demon Marten ini tidak perlu khawatir. Suku naga aku bukan suku kecil dan biasa. Kami pasti tidak akan menggunakan trik tercela seperti itu. Selain itu, saudara muda Lindong dan Tuan Kingzi saling berhubungan. Suku naga kita pasti akan memperlakukannya sebagai teman, jawab Duan Tao buru-buru meyakinkan. Lindong tersenyum dan berkata, Paman Duan Tao tidak perlu khawatir, tetua Kingzi adalah penolong aku, dan dia juga anggota suku naga. Karenanya, aku secara alami akan mengulurkan tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi pada suku naga, ucap Lindong. Lindong memiliki minat yang cukup besar pada suku naga. Tentu saja, minat terbesarnya terletak pada kolam naga transformasi kuno yang disebutkan Kingzi sebelumnya. Jika Lindong ingin mendapatkan penguasaan lengkap dari keterampilan naga wujud hijau surgawinya, dia tidak boleh melewatkan langkah transformasi tulang naga. Awalnya, dia masih khawatir tentang bagaimana dia akan membangun hubungan dengan suku naga. Tanpa diduga, suku naga datang mengetuk pintunya, pikir Lindong. Menurut apa yang dikatakan Kingzi, kolam transformasi naga kuno ini tampaknya relatif penting bagi suku naga. Karena itu, pada dasarnya sangat mustahil bagi orang luar untuk masuk. Namun, sepertinya suku naga membutuhkan bantuannya saat ini. Dengan cara ini, adalah mungkin baginya untuk menggunakan kesempatan ini untuk meminta suku naga membiarkannya memasuki kolam transformasi naga kuno, pikir Lindong. Dalam hal ini, terima kasih adik muda Lindong. Suku naga aku akan mengingat kebaikan ini. Balas Duan Tao segera bersukacita setelah mendengar ini. Kenapa kamu begitu cepat berkali setuju? Bukan gaya kamu untuk membantu orang lain secara gratis. Kamu benar-benar percaya kata-kata omong kosongnya? Marten kecil mendekati Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong terdiam. Berdiri di sampingnya, Duan Tao juga terbatuk dengan canggung, lalu dia berkata, selama adik muda Lindong dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga aku saat ini, kemungkinan suku aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk, ucap Duan Tao. Paman Duan Tao, kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya Lindong. Kami akan pergi kapanpun yang kamu mau. Tentu saja, yang terbaik adalah melakukannya sesegera mungkin. Duan Tao ragu-ragu dan menjawabnya. Lindong mengangguk. Dia bisa melihat kegelisahan di wajah Duan Tao, dan hatinya segera bergetar.
Apa yang sebenarnya terjadi di dalam suku naga? Mereka sebenarnya secemas ini, pikir Lindong. Kalau begitu, mari kita pergi dalam 3 hari. Kami harus menyelesaikan beberapa masalah di Deep Lightning Mountain selama 3 hari ini. Lindong berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan menuju ke Deep Lightning Mountain untuk menjemput adik muda Lindong dalam 3 hari. Adik muda Lindong dapat mempercayai, nanti jika ada yang mencoba sesuatu yang mencurigakan selama periode waktu ini, suku naga aku tidak akan membiarkannya pergi. Ucap Suan Tao. Dia bahkan melotot ke Komandan Iblis Naga Langit saat dia berbicara. Komandan Iblis Naga Langit mengangguk canggung. Namun, dia tidak lagi memiliki arogansi. Lagi pula, dia mampu melihat gravitasi dari situasi saat ini. Lindong sudah menjadi orang yang sangat penting bagi suku naga. Jika dia menyinggung Lindong, kemungkinan suku naga tidak akan lagi melindunginya, pikir Komandan Iblis Naga Langit. Hahaha, baiklah kalau begitu. Lindong tertawa dan mengangguk. Duan Tao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat situasi ini. Dia menangkupkan kedua tangannya lagi dan memimpin Komandan Iblis Naga Langit dengan cepat. Dengan kepergian mereka, suasana di tempat ini juga mulai berangsur-angsur menjadi rileks, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lindong, yang dipenuhi dengan kejutan. Mengingat kata-kata yang Duan Tao katakan sebelumnya, tidak ada siapapun di wilayah Perang Buas yang berani menyinggung Deep Lightning Mountain di masa depan. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa Deep Lightning Mountain yang tampaknya tidak signifikan, sebenarnya terkait dengan suku Celestial Demon Marten dan suku Naga, yang keduanya merupakan bagian dari 4 suku penguasa. Pada saat ini, banyak ahli dan faksi akhirnya benar-benar meninggalkan niat untuk merebut treasury item Divine dari tangan Lindong. Mereka semua menghela nafas dan menarik diri dari pegunungan item ilahi dengan enggan, bersamaan dengan bawahan mereka. Lindong menatap adegan ini yang telah berakhir, sebelum dia tersenyum. Lalu, dia menoleh ke arah Little Marten. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, ikuti kami kembali ke Deep Lightning Mountain terlebih dahulu. Sudah saatnya bagi kita semua untuk berkumpul dan merayakan. Setelah itu, hahaha, aku benar-benar ingin mencari tahu apa masalah utama yang dihadapi suku naga saat ini, ucap Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.